Salam Yusuf Simple Learning. Nah, teman-teman, kalau lapar, makan lontong. Siap belajar pastinya dong. Oke deh, langsung aja. Oke, kita mau belajar modus ponens, tollens, dan silogisme. Oke, yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, modus ponens atau kaidah pengasingannya, istilahnya aja ya. Oke, kita lihat yuk. Nah, premis pertama ada implikasi nih ya. Jika P maka Q ya. Oke, seperti itu. Kemudian premis kedua, P, pernyataan P saja. Kemudian kesimpulan atau konklusinya adalah Q. Seperti itu modus ponens ya. P maka Q, P, Q gitu ya. Kemudian yang kedua, modus tollens atau istilahnya kaidah penolakan akibat ya. Kita punya premis pertamanya P maka Q ya, sama. Kemudian premis keduanya bukan Q. Nah, kesimpulannya bukan P. Seperti itu. Yang ketiga, silogisme. Nah, silogisme P maka Q, kemudian Q maka R, kesimpulan P maka R ya, Q-nya hilang seperti itu. Oke, kita lihat contohnya yuk. Ini contohnya nomor 1, tentukan kesimpulan dari premis-premis berikut ya. Yang A, jika nasi goreng buatanmu enak, maka aku makan banyak. Oh, tentu saja ya. Lalu, jika aku makan banyak, maka aku kekenyangan. Oke, yang B, jika Alexandra bosan, maka ia menggambar. Alexandra tidak menggambar. Oke, cari kesimpulannya. Yuk, kita lihat. Jawab. Ya, yang pertama nih kita punya nih, jika nasi goreng buatanmu enak maka aku makan banyak. Ini tuh teman-teman bikin pernyataannya dalam PKR ya. Apa nih? Jika P maka Q ya. Oke, seperti itu ya. P-nya itu si nasi goreng buatanmu enak, Q-nya itu aku makan banyak. Oke, cakep. Kemudian yang pernyataan kedua, jika aku makan banyak maka aku kekenyangan. Teman-teman perhati ini, aku makan banyak. Di yang kedua ada di yang ke satu nih, aku makan banyak itu sebagai Q seperti itu ya. Makanya ini jadi Q. Oke, aku kekenyangan itu baru lagi berarti R. Jadi Q maka R. Gitu, ngerti ya bisa teman-teman. Kemudian kita bikin garisnya. Nah, teman-teman lihat P maka Q, Q maka R, kesimpulannya tadi silogisme kan. Jadi P maka R seperti itu. P-nya itu adalah nasi goreng buatanmu enak. Karena implikasi tambahin kata jika ya. Berarti jika nasi goreng buatanmu enak, maka R. Yang R itu adalah aku kekenyangan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, cakep. Kemudian yang B, pernyataan pertama, jika Alexandra bosan, maka ia menggambar ya. Ada nih yang hobinya ngegambar-gambar ya kalau lagi bosan. Oke, ini berarti seperti biasa ya. Jika P maka Q. Oke, dengan P-nya adalah Alexandra bosan, Q-nya adalah ia menggambar. Oke, lanjut. Alexandra tidak menggambar ya. Tidak menggambar itu berarti yang ini, bukan Q ya. Q itu kan menggambar, tidak menggambar berarti bukan Q. Seperti itu. Oke, kasih garis. Kemudian ingat teman-teman, P maka Q bukan Q ya. Berarti kesimpulannya bukan P ya. Modus tollens ya. Oke, yang ada negatif-negatif. Oke, berarti Alexandra tidak bosannya bukan P. Oke, Alexandra bosan itu P, tidak bosan bukan P. Oke, itu A dan B. Lanjut. Yang C nih, Kai bekerja di perusahaan atau ia buka usaha ya. Kemudian yang kedua, Kai tidak bekerja di perusahaan. Kita lihat yuk. Nah, premis yang pertama itu adalah Kai bekerja di perusahaan atau ia buka usaha ya. Oke, nah seperti ini ya. Ini ekuivalen dengan pernyataan P atau Q ya, kan ada kata atau ya. Lambangnya ini ya, konjungsi. Oke, dengan Kai bekerja di perusahaan itu sebagai P, kemudian ia buka usaha itu sebagai Q. Oke, nah teman-teman kalau ini apa namanya, modus ponens, tollens, dan silogisme itu kan dalam bentuk implikasi ya, yang ada panah jika maka. Berarti P atau Q ini harus kita ubah dulu. Oke, ubah dulu pernyataan satu menjadi apa nih? Menjadi bentuk implikasi. Masih ingat teman-teman ya? Ini menjadi bukan P, maka Q seperti itu ya teman-teman. Oke, nah kemudian berarti ini rubah nih. Tadinya P kan Kai bekerja, berarti bukan P, Kai tidak bekerja. Seperti itu ya, maka iya buka usaha. Q-nya tetap kan. Oke, lanjut. Pernyataan kedua, Kai tidak bekerja di perusahaan. Nah, Kai tidak bekerja di perusahaan. Teman-teman lihat, bekerja di perusahaan itu kan P. Tidak bekerja berarti bukan P. Nah gitu, bukan P. Oke, cakep. Kasih garis buat ngasih kesimpulannya. Teman-teman lihat, cukup yang ini aja, yang ada jika maka. Bukan P maka Q. Bukan P. Kesimpulan Q seperti itu. Oke, nah kan Q itu apa? Iya buka usaha. Iya buka usaha. Cakep itu yang C ya. Lanjut ke yang D. Ya, yang D nih, jika harga mentega naik, maka harga kue naik. Ya, harga kue tidak naik atau pembeli berkurang, pembelinya bertambah. Oke, yuk. Pernyataan pertama kita punya, jika harga mentega naik, maka harga kue naik. Nah, ini teman-teman setara dengan apa nih? Harga mentega naik P ya, harga kue naik Q ya. Berarti P maka Q. Oke, lanjut. Yang kedua, harga kue tidak naik atau pembeli berkurang. Lihat teman-teman ya, kue tidak naik ya harganya. Nah, di atas kan udah ada harga kue naik itu Q. Harga kue tidak naik berarti bukan Q ya, atau kasih lambang konjungsi atau pembeli berkurang pernyataan baru R gitu ya, bukan Q atau R. Oke.
Biasa nih seperti nomor sebelumnya, ubah dulu pernyataan 2 ya menjadi apa nih teman-teman? Ingat, bukan Q atau R itu setara dengan Q, maka R ya Q. Q itu adalah harga kue naik ya. Harga kue naik kasih kata jika ya kan implikasi, kemudian maka R itu pembeli berkurang, maka pembeli berkurang. Oke, yang ketiga pembeli bertambah ya teman-teman, lihat pembeli bertambah, ada kan nih lawannya pembeli berkurang. Pembeli berkurang itu kita kasih R, berarti pembeli bertambah adalah bukan R. Oke, cakep. Nah, kesimpulan apa nih kesimpulan? Lihat nih teman-teman, ini kan bagian yang implikasi aja teman-teman. Lihat yang ke satu P maka Q, yang kedua Q maka R. Berarti kita bisa coret Q-nya jadi P maka R. Kemudian yang pernyataan ketiga bukan R, berarti kesimpulannya bukan P. Oke, ini ya modus toleransi. Nah, berarti bukan P itu harga mentega tidak naik ya, karena P-nya itu harga mentega naik. Oke, nah saya kasih keterangan lagi deh, bisa teman-teman pusing. Lihat, pertama kan kita punya P maka Q. Yang kedua kita punya Q maka R. Ini kan jadi silogisme teman-teman, gampangnya gini, Q-nya kita coret. Ya, kita jadi punya apa? P maka R, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini bukan R. Ya, bukan R, berarti kesimpulan bukan P ya, modus tollens. Bisa ya, ini kecampuran soalnya ya, silogisme kemudian modus tollens. Bisa seperti itu. Oke, modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Cakep ya teman-teman. Oke, nomor 2 ya, tentukan kesimpulan dari argumentasi berikut ya. Oke, nah kita punya pernyataan pertama nih Q maka P, pernyataan yang kedua Q atau R ya, kesimpulannya apa? Nah, teman-teman lihat, ini kita bisa ganti dulu nih supaya jadi implikasi nih yang Q atau R ya. Nah, teman-teman ingat dulu kan di video saya sebelumnya tentang kesetaraan, teman-teman pernah belajar begini nih. Ingat ya, P maka Q itu setara dengan apa? Bukan P atau Q ya. Nah, teman-teman lihat di sini cara gampangnya, lihat ya. Di soal kan kita punya Q atau R ya. Saya tulis di sini ya, Q atau R ya. Nah, teman-teman lihat ya, lihat nih. Lihat teman-teman di atas nih, di rumusnya kan Q tetap Q kan? Berarti R tetap R, seperti itu. Oke. Kemudian ini kan jadi tanda panah ke kanan ya, implikasi. Nah, ini nih yang menarik nih. Bukan P jadi P. Berarti Q jadi bukan Q. Nah, kayak gitu. Bisa. Nah, berarti ini teman-teman bisa rubah nih. Ini ya. Jadi bukan Q maka R. Nah, gitu. Bisa kan? Dah. Kalau udah teman-teman yang atas nih. Ini kan Q maka P. Nah, teman-teman lihat. Ini kan setara dengan kontraposisinya. Masih ingat ya tonton video saya tentang kontraposisi ya. Berarti ini jadi bukan P maka bukan Q ya, dibalik sama teman-teman. Udah. Nah, kalau udah teman-teman lihat, bukan P maka bukan Q, ini bawah bukan Q maka R. Nah, ini kan silogisme. Yang si bukan Q-nya ini kan sama, bisa dicoret nih. Sisanya tinggal bukan P maka R. Nah, itulah kesimpulannya berupa silogisme ya, bisa nomor 2. Oke. Oke teman-teman, sekian kita belajar. Tetap semangat.